kemenangan bagi orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada azal. Maknanya dahulu kita ni, bahkan semua manusia ni yang hidup di tahun kita ni, mulai tahun 1 sampai tahun terakhir nanti, sudah ditentukan Allah masing-masing pada azal tentang kita. Itu yang sedang dicakap. Fauzus sa'idi indahu fil azali. Beruntunglah, kemenanganlah bagi orang yang diletakkan Allah di tempat bahagia. Apa itu tempat bahagia? Hidup dalam iman, mati dalam iman. Itu sebahagia-bahagia tempat bahagialah. Dapat menegakkan amal soleh semampu dia. Yang tak mampu tak dituntut. Seperti orang soleh, seseorang mulai dari lahir sampai tua, sampai meninggal, tak sempat pun naik haji, umpama. Tak sempat pun berinfak, bangun masjid. Tak sempat, tak ada apa-apa yang sempat. Oleh karena tidak ada kemampuan. Dia tidak rugi. Yang rugi orang yang diberi kemampuan tapi tak sempat dia buat. Sekarang dah pulang dia. Itu rugi. Jadi wilayah i'tiqad kita dalam kalimat ini, fauzus sa'idi indahu fil azali, beruntunglah orang-orang yang dibahagiakan Allah dia. Apa artinya dibahagiakan Allah? Di alam azali ditetapkan Allah dia sebagai makhluk yang beriman dan beramal saleh. Kita inilah itu sampai ke hari ini ditetapkan Allah kita mampu beriman dan beramal saleh. Ini hakikatnya. Tadi kita salat maghrib dengan khusyuk dan khudu', dengan ikhtiar, ruku, sujud, menjaga jangan sampai pergi ingatan kepada selain Allah. Dah kita tunaikan. Kemampuan itu, kemampuan kita itu dibahagi kepada dua. Yang satu letaknya fi zihn, zihn, di kepala. Apa itu? Ada perintah Allah pada saya untuk solat khusyuk. Lalu saya berikhtiarlah. Satu. Yang kedua, selepas ditunaikan, ada catatan Allah pada saya dapat melaksanakan solat itu secara khusyuk. Terima kasih ya Allah. Begitulah rupanya catatanmu pada saya. Jadi di mana sayanya? Kitanya udah di mana? Kitanya dah tak ada. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula wala quwwata illa billah bukan hanya sekadar zikir saja. Memang Rasulullah dalam hadis sahih menyebut, siapa yang mampu membaca la haula wala quwwata illa billah 100 kali setiap habis salat subuh, maka akan ditunjukkan Allah kepadanya kemanisan istiqamah di dunia
dan keselamatan iman waktu mau mati, dan diangkat siksa kemelaratan di kubur sesudah mati. Itu dalam hadis sahih disebut-sebut Nabi. Itu fadilat. Yang tadi la haula wala quwata illa billah bukan masalah fadilat kita bincang, masalah dalil. Itulah dalilnya, itulah maknanya dari la haula wala quwwata illa billah. Yang mana itu? Ketika kita jalankan ikhtiar, kita sadar sesadar-sadarnya melipat tangan, membaca Fatihah, menghadirkan syarat dan rukun salat, itu ikhtiar. Dan ikhtiar itu tidak boleh menambahi, mengurangi, mengada-ngada, karena sudah ada acuan. Itulah fiqih. Kemudian kita dituntut mengerjakannya, kita pun dah kerjakan. Kemudian datanglah ini fauzun sa'idi indahu fil azali. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dicatitkan Allah di dalam azali dia menjadi orang saleh. Itu skop besarnya. Skop kecilnya, beruntunglah orang yang dicatitkan Allah mampu dia salat khusyuk. Saya tadi sudah dapat kerjakan, ya Allah, terima kasih ya, itulah catitanmu pada saya. Besok saya tak tahu, tapi saya berharap kuat lagi supaya bisa juga lagi besok, lusa, besoknya, lusanya, terus. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Dan teruskanlah ini kepada semua kegiatan ibadat, sehingga setiap ibadat tidak ada yang muncul dari kekuatan diri sendiri, tidak ada. Kemudian apabila sudah terbiasa ini, teruskanlah ini kepada setiap tindakan hamba Allah, baik hamba Allah yang kafir maupun yang mukmin, sehingga tidak ada lagi kemarahan kepada tindakan orang-orang kafir, melainkan yang tinggal hanya kemarahan yang diperintah oleh syariat, memarahi, disuruh memarahi. Jadi marah kepada kafir menjalankan perintah, marah kepada ahli bid'ah menjalankan perintah, bukan marah dari diri kita yang merupakan keinginan kita. Ahli bid'ah, ahli bid'ah itu apa? Sesuatu yang tak dibuat Nabi, tak dibuat sahabat, tak dibuat ijma', dibuatnya. Itu ahli bid'ah. Contohnya tadi sore di Trans TV ada ulasan tentang akhirat. Ada ulasan tentang akhirat, ditunjukkannya keadaan di kubur. Beginilah keadaan di kubur begini. Konon menurut umat Islam, sebahagian umat Islam, orang-orang di kubur ini bisa mendengar, bisa melihat. Mereka yang mempercayai seperti ini, mitos-mitos yang percaya kepada mitos-mitos ini, mereka mempercayai hadis Nabi yang ini, dibacakannya hadisnya, tapi sebenarnya tidaklah mendengar, tidaklah merasa, tidaklah mendengar orang-orang kubur kepada orang hidup di dunia ini, kecuali hanya mendengar telapak kaki mereka ketika mengantar dia ke kuburan. Jadi diajaknya orang awam senusantara ini menganggap itu mitos.
Itulah ahli bid'ah itu. Itulah ahli bid'ah itu. Baru diangkatnya kitab-kitab bacaan dia, dalilnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah tahu kita, langsung tahu kita, ini paham Wahabi hau-hau. Wahabi hau-hau. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah itu faham dia di masa muda. Menjelang akhir usia mereka bertaubat. Tak begitu lagi fahamnya. Tapi kaum Wahabi yang ingin membuat bid'ah ini, tak dibaca mereka kitab Ibnu Taimiyah sesudah bertaubat. Yang dibacanya kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sebelum bertaubat. Memang begitu fahamnya. Saya melihat itu di TV, amat kuat orang ini yang menyiarkan ini, membawa orang awam kita Indonesia ini untuk masuk di wilayah bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dianut oleh Nabi dan sahabat dan tabi'in, lalu dianutnya, itulah bid'ah. Anggapan bahwa yang didengar mayit itu, macam yang disuarakannya di TV itu, anggapan bahwa yang didengar mayit itu hanyalah suara sandal orang yang mengantarkan dia ke kuburan, itu sajalah yang dia dengar, yang lain hanyalah mitos. Ini adalah paham yang keliru, amat sangat keliru. Orang ini amat dangkal ilmunya tentang hadis Nabi. Walaupun dia sudah sebut-sebut di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, tapi tak dibacanya dengan sebaik-baiknya Bukhari, Muslim, Abu Daud, sehingga tak nampaknya hadis-hadis Nabi yang menceritakan bahwa sedangkan pelepah daun kurma pun diletakkan di situ, di kuburan itu, lalu bertasbih daun kurma itu, Allah sampaikan pahalanya kepada orang mati. Sedangkan Umar bin Khattab langsung ditegur Nabi ketika Nabi bercakap sama orang mati, mayat orang kafir pada perang Hunain. Kumpulkan wahai Umar mayat Abu Jahal dan orang-orang kafir lainnya, kumpulkan. Lalu baginda Rasul mendekat di tepi kuburan. Macam mana Abu Jahal? Sudah engkau tengok terbukti apa yang saya cakapkan tu? Sudah engkau saksikan kebatilanmu? Rasakanlah Abu Jahal, rasakanlah, rasakanlah. Datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sudahlah, ayolah berehat, dah letih kita berperang, dia dah mati, bangkai. Baginda Rasul kata, wahai Umar, pendengaran dia sekarang jauh lebih terang dari pendengaran dia masa hidup di dunia. Penglihatan dia sekarang jauh lebih baik daripada penglihatan dia masa hidup di dunia. Tak sampai hadis-hadis sahih ini yang ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud, di Tirmizi ini, tak sampai ini ke tangan kaum Wahabi, sehingga masih punya muka lagi mereka menjerumuskan umat di televisi dengan cara orang yang menganggap orang mati itu dapat melihat dari kuburan ke dunia, itu hanyalah mitos. Mitos artinya apa mitos? Artinya mitos apa? Hah? Hah? Mitos. Berita yang tak dipercayai. Omong kosong. Itulah arti mitos. Berita yang tak dipercayai. Atau dustalah, atau bohong. Berita bohong. Atau minimal kalau nak dikuatkan, berita yang tak punya dasar yang kokoh. Kira-kira begitulah mitos. Ketika di televisi yang satu Nusantara menontonnya yang seperti itu, maknanya satu negeri ini, penyelenggara negeri ini membiarkannya ketika ada penjahat ahli bid'ah
yang cuba menggeser, membawa anak bangsa ini menjadi kufur kepada hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dipercaya itu, lama kelamaan percaya umat ke situ, maka tercoretlah atau sudah ditiadakanlah beberapa hadis Nabi yang sahih yang menyatakan bahwa hidupnya orang mati di kuburan mereka, mendengarnya mereka, melihatnya mereka, perlu makanan, minuman, pakaian, perlu kendaraan, tempat tinggal, perlu semuanya. Maka dibuanglah itu kalau sudah mitos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya beriman kepada orang yang kita tahu etikanya berbeda dengan kita, seperti Wahabi. Dia imam, kita jadi makmumnya. Bagaimana sholat kita Bu ya? Sah apa enggak? Kalau kita tahu orang yang berbeza i'tiqadnya, apalagi yang kita tahu keyakinan dia mengkufurkan keyakinan kita, tiada pernah sah berjamaah dengan dia. Tak ada pernah sah. Itu sudah final ditulis ulama-ulama fikih di dalam kitabnya. Salah satu fikih konvensional yang masih hidup lagi pengarangnya hari ini, coba baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Masih hidup lagi orang. Hah? Wahbah, oh. Baca di situ, Anda akan melihatnya, dan itu bukan kitab satu-satunya, kitab itu setara dengan kitab yang sebelumnya. Orang yang yakin kita i'tiqadnya batil, maka tidak pernah sah kita jadikan imam di dalam salat kita. Tidak. Begini Bu ya, bagaimana di Masjidil Haram kan sementara kita tahu etikatnya berbeda dengan kita udah. Orang yang tidak, Masjidil Haram ini ya, orang yang tidak tahu pasti i'tiqad si fulan yang menjadi imam tu, lantaran dia tak pernah dekat dengan imam tu, atau tak pernah dekat dengan orang yang bisa dipercaya tentang imam itu, maka dia cukuplah berbaik sangka, husnuzan. Tapi kalau orang yang pernah lama-lama tinggal situ, atau pernah belajar di situ, dibimbing ulama dia di situ, tidak sama itu dengan orang awam yang hanya datang ke situ 40 hari. Tak sama itu. Orang itu imam yang tidak menjaga maruah itu, imam fasik namanya itu. Itu sah berimam tapi pahalanya hilang. Jangan bilang tak sah, yang tadi tak sah karena dia kufur. Yang ni sah, pahala berjamaah di belakang dia tak dapat. Berimamkan orang fasik tak berpahala itu, kecuali syiddatid daruri, kita memang pendatang di kampung tu, atau masjid tu bukan tak ikut cakap kita mengatur pasal imam di situ, itu namanya daruri. Kalau memang kita memang tahu ini di masjid ini imamnya si fasik ini, pergilah saya jamaah ke situ, padahal ada tempat lain berjamaah, tiada pahala. Tidak ada pahala orang saleh berimam kepada orang fasik, kecuali dalam keadaan daruri. Tak mungkin pergi tahu-tahu maju si fulan yang fasik ni, alamak ini pula maju ni, pindah masjid tak sempat lagi, yang tu daruri, tak apa. Jadi menjadi imam tidak mudah, ada kriterianya. Bukan hanya cantik suara. Cantik suara, ya, itu syarat nomor 2. Selepas ilmu syarat nomor 1. Memang tahu dia syarat rukun sembahyang.
Memang tahu dia mubtalatus shalah, yang membatalkan salat. Kalau minimal yang 3 itu pun tak ada, memang bukan imam itu. Tapi oke, kalau itu dah ada, masuk ke syarat nomor 2. Memang bagus fasahahnya, bacaannya. Lagi-lagi kalau dapat suaranya cantik. Tapi yang diperlukan bukan suara cantik, itu fasahah. Makhrajul huruf, memang keluar huruf itu secara betul. Jangan alhamdu menjadi ngalhamdu, jangan ghairil menjadi ghaidil. Ghaidil dal mestinya ra, ghairil bertukar menjadi ghaidil. Kemudian masuklah syarat yang ketiga, syarat al-udala. Orang baik-baik dia menjaga akhlak, bukan orang yang membuka aurat, orang yang tukang dusta, orang yang yang membuat maksiat, bukan. Yang tukang minum khamar, yang terlibat judi, bukan. Itu bukan imam itu. Fauzus sa'idi indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Berbahagialah, kemenanganlah bagi orang yang bahagia pada ilmu Allah. Berbahagialah, bersyukurlah Anda, maksudnya bersyukurlah Anda kalau ditakdirkan Allah Anda di dalam ilmunya di alam azali, ditakdirkannya Anda mukmin, saleh, dapat beribadat. Ada banyak orang di sana dibuatnya mukmin tapi tidak saleh, maksiat. Maka dia pun nanti di akhirat akan berhadapan dengan kemaksiatan atas takdir Allah. Jadi orang yang mukmin, saleh, maka dia pun nanti di akhirat akan mendapat balasan nikmat atas kesolehannya, atas takdir Allah. Itulah yang membuat tidak ada tandingan kesyukuran orang beriman kepada Allah. Mensyukuri Allah inilah yang terbesar kegiatan. Makanya waktu salat itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa maknanya Maha Besar? Tidak dapat diukur besarnya kesyukuran kita kepada Dia, karena dengan sendirian Dia menetapkan kita mukmin. Sendirian Dia menetapkan kita saleh, mau beribadat. Kalau ditetapnya dalam ilmunya mukmin maksiat, jadilah mukmin maksiat. Ditetapnya dalam ilmunya kafir, jadi kafir. Ditetapnya dalam ilmunya jadi monyet, monyet bukan orang dulu. Ditetapkannya dalam ilmunya jadi batu, batulah bukan manusia. Tapi ditetapkannya dalam ilmunya jadi manusia, beriman, saleh, ada umur panjang, ada sehat, ada rezeki. Itu semua ditulisnya di dalam azali. Maka mukmin yang faham akan perkara itu, pergilah mereka kepadanya dalam salatnya, Allahu Akbar. Allah, Engkau Maha Besar. Apa itu Maha Besar? Ini kehendakmu, ketetapanmu yang menguntungkan aku ini. Kalau engkau tetapkan tidak macam ini, nak kata apa? Itu makna. Itulah yang dimaksud dengan fauzus sa'idi indahu fil azali. Jadi tuan-tuan, wajib kita meletakkan di sini dalam i'tiqad kita bahawa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dahulu di alam azali
hamba-hambanya yang dikehendakinya mukmin, lalu itu tidak akan berubah sampai ke hari kiamat. Ketetapan dia itu tidak akan berubah.